Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian, para santri sekalian, yang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita yaitu iman. Iman yang di dalam hati kita merupakan sebuah pemberian Allah yang tak ternilai harganya, karena dengan iman tersebut seseorang mendapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kemudian dengan iman Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surganya. Maka sangat-sangat bersyukurlah kepada Allah bahwa pada detik ini sampai sekarang Allah masih memberikan iman kepada kita. Namun yang perlu kita perhatikan, sebagaimana kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman tersebut bertambah dan berkurang. Iman yang pada diri kita, iman yang bak diri kita kadang-kadang dia akan bertambah naik pada tingkat yang tinggi, atau kala akan kurang turun pada tingkat yang sangat rendah. Namun masih ada iman. Karena kalau tidak ada lagi iman di dalam hatinya seseorang, orang tersebut telah keluar daripada Islam, na'udzubillah. Maka sekali-kali iman akan naik, dan pada kali yang lain iman akan turun. Apa yang menyebabkan iman seseorang itu naik, dan apa yang menyebabkan iman seseorang itu menjadi turun? Yazidu bita'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman akan naik pada derajat yang tinggi ketika seseorang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi tanya ubina perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Ketika semua larangan yang Allah larang kepada kita tinggalkan. Maka ketika itu iman kita nyukadi. Yang menyebabkan iman naik adalah bitta'ati, taat kepada Allah, mengikuti semua yang Allah anjurkan, mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan amalan yang diwajibkan, maka semua amalan yang diwajibkan itu kita kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan semua yang dilarang, maka semua yang dilarang itu kita tinggalkan. Iman akan naik. Wa yanqusu bil ma'siyati. Kemudian iman akan rendah. Iman akan turun. Step by step, step by step, step by step. Hanya tinggal goresan kecil dalam hati kita, disebabkan suatu kelakuan yang kita lakukan, yakni bil ma'siyati. Ma ma'siyatan. Apa itu maksiat? Al maksiatu ya'malul munkar. Maksiat adalah ketika seseorang melakukan mungkar kepada Allah. Gedanya udip karena garis syariat.
Syariat itu adalah jalan di mana kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Ketika kita mengetahui jalan yang gelap, jalan yang buruk, maka ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ketika itu iman seseorang itu turun. Az-zani la yazni. Orang yang berzina tidak akan berzina ketika imannya itu naik. Orang yang mencuri tidak akan mencuri. Para koruptor tidak akan melakukan korupsi ketika imannya naik. Kapan itu dikerjakan? Ketika imannya rendah, ketika imannya turun, ketika imannya berada pada derajat yang paling rendah, maka ketika itu seseorang akan melakukan maksiat, seseorang akan melakukan mungkar. Dengan rasa bahagia tanpa rasa bersalah, dia sanggup meninggalkan sholat. Enjoy saja ketika sholat tidak dilakukan. Hana rasa bersalah sedikit pun. Hana rasa seolah-olah telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tidak. Santai. Sanggup duduk di tempat-tempat mereka duduk, berbicara, ketawa, padahal salat tidak dilakukan. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, selagi iman masih Allah berikan kepada kita, jaga dia, naikkan volumenya, naikkan tingkatannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman maka seseorang tidak akan masuk surga kelak. Orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga adalah bil imani, dengan iman yang melekat di dalam hatinya. Maka sungguh sangat sayang ketika Allah kagumi iman kepada kedanya. Allah kukulahi kedanya dalam golongan orang-orang mukmin. Allah kukulahi kedanya dalam kalangan orang Islam. Tetapi iman tidak kita jaga. Iman kita rusak. Iman kita kurangi. Kadang-kadang kita tidak pernah merasa takut bahwa iman akan hilang pada diri kita. Padahal kebetulan dalam kitab Da'aikul Akhbar, kata selamat tinggal yang paling ditakutkan ketika seseorang mati adalah ketika iman mengatakan selamat tinggal kepada jenazah. Itu yang sangat ditakutkan. Wadai iman kaikun selamat tinggal kepada jenazah, malaikat maut mencabut ruh seseorang tersebut tanpa iman. Tempat yang paling layak orang tidak beriman adalah neraka Allah. Budanya kagebi iman tapi tua dah jaga. Hana sedih ketika le kedanya hana ada berbuat taat. Hana sedih le kedanya ketika ada berbuat maksiat. Begitu rusaknya iman kita. Begitu rendahnya iman kita. Padahal di tiap malam dapat pulsa iman, yaitu dengan belajar ilmu agama. Tetapi apa daya lagi kita kadang-kadang tidak memeliharanya. Iman yang dia tambah volume tiap malam, tiap orang dia bujur, dia pilih holain, dia pujak holain, sehingga kadang-kala kita yang mantang berperilaku seperti orang yang tidak beriman. Kadang-kala kita yang mantang berperilaku seolah-olah bukan orang Islam. Gedanya masih berperilaku seolah-olah legenya tidak pernah ada seorang pun yang datang kepada kita menyampaikan tentang iman. Sungguh sangat disayangkan. Maka oleh karena demikian para santri sekalian, tidak ada satu jaminan pun iman akan tetap berada di dalam diri kita sampai kembali kepada Allah kalau kita tidak merawat iman tersebut. Kalau kita tidak menyayangi iman tersebut, kalau kita tidak menaikkan tingkat iman tersebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena akhir daripada kehidupan seseorang adalah dua macam. Kalau tidak husnul khatimah, su'ul khatimah. Kalau tidak mati dengan baik dimasukkan dalam surga, maka akan mati dengan buruk, akan dimasukkan di dalam neraka. Sekali lagi, peliharalah iman, taatkan iman dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman tidak pernah mengucap selamat tinggal kepada kita, sehingga ia pergi bersama Malik Maut menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditempatkan oleh Allah pada satu tempat yang cukup tinggi, yaitu Illiyin, dan satu saat termasuk orang-orang yang dipanggil udkhuluha, masuklah ke dalam surga dengan sejahtera. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang demikian. Maka inilah nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.